Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Dulang meluap, banjir merendam permukiman warga Desa Kradegan, Kabupaten Purworejo. Subsidi dicabut, harga minyak goreng curah di Pasar Gayam Sari, Kota Semarang merangkak naik. Pasangan suami istri di Kabupaten Boyolali kembali gagal berangkat haji karena pembatasan usia. Ya, seorang pencuri televisi dari kapal yang bersandar di tempat pelelangan ikan Juwana Kabupaten Pati berhasil dibekuk. Tersangka mengaku 3 kali melakukan pencurian serupa. Dari rekaman video amatir, tampak seorang pencuri televisi dari kapal yang bersandar di tempat pelelangan ikan Juwana, Kabupaten Pati, dibawa ke kantor Satpol Airut, Polres Pati. Tersangka mengaku 3 kali melakukan pencurian serupa. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 televisi dan 1 teropong. Polisi kini masih memburu 1 maling lainnya yang meloloskan diri dengan menceburkan diri ke Sungai Juwana. Berada di KM Sumber Jeki 1. Jadi pelaku 2 orang yang memang ketika melakukan tindakan pencurian berupa televisi 2 unit berikut teropong ini dalam pengawasan penunggu kapal, sehingga ketika setelah mengambil diketahui beberapa penunggu kapal, saudara motorik ini bisa diamankan oleh penunggu kapal saudara Simon. Sedangkan untuk pelaku yang 1 bisa melarikan diri. Setelah tertangkap ini baru diserahkan ke jajaran Satpol Air Polres Pati. Sempat di Masar ya? Alhamdulillah untuk saudara motorik ini, tersangka ini tidak diapa-apakan, hanya diamankan oleh penunggu kapal dan diserahkan ke kantor kami. Jadi kejadian ini Dianggap membahayakan warga, sarang tawon Vespa afinis di Jalan Ampera, Kabupaten Kebumen berhasil dimusnahkan. Saat pemusnahan, tim pemadam kebakaran sempat terkendali lokasi yang sulit dijangkau. Sebuah sarang tawon yang menggelantung di tengah keramaian Jalan Ampera, Kabupaten Kebumen terpaksa dimusnahkan tim pemadam kebakaran pada Selasa malam. Biasanya evakuasi sarang tawon jenis Vespa afinis menggunakan kantong plastik. Namun kali ini lantaran terkendala lokasi yang sulit dijangkau dan sengatan tawon berbahaya, petugas terpaksa membakar sarang tawon tersebut. Terus dengan terpaksa kita harus membakarnya karena untuk medannya tidak bisa untuk dijangkau dengan kita harus naik. Tawonnya dievakuasi apa ini? Untuk tawonnya dievakuasi Vespa afinis. Bahaya untuk itu? Untuk sengatannya membahayakan. Ukurannya besar ini. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak warga sekitar takut melintas di bawah sarang tawon besar yang memiliki dimensi setengah meter. Terkait dengan adanya sarang tawon atau lebah yang memang sudah sangat mengkhawatirkan, takutnya bisa mengganggu atau mencederai warga masyarakat sekitar, karena ini termasuk lebah jenis ya itu. Nah, jenis itu sudah akan membahayakan sekali. Evakuasi berlangsung malam hari mengingat kondisi jalan sepi sehingga tidak membahayakan warga yang melintas. Petugas butuh waktu 45 menit untuk memusnahkan sarang tawon. Wahyudin melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Kita beralih ke informasi lain. 5 murid Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus berhasil membuat alat pendeteksi kadar air untuk ikan koi. Penemuan mereka berhasil menyingkirkan ratusan karya lain di ajang Akademi Madrasah Digital. Para pecinta ikan koi kini tidak perlu khawatir dengan kejernihan sekaligus kandungan air yang memacu ikan koi tetap sehat. Kini ada alat pendeteksi air bernama e-koi. Karya para murid Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus itu dilengkapi 4 sensor untuk mendeteksi suhu air, keasaman air, partikel yang larut dalam air, serta kejernihan air. Pengoperasiannya pun mudah, cukup diapungkan di permukaan air, kemudian dipantau melalui ponsel. Hasil deteksi dari e-koi diklaim akurat sesuai hasil riset.
Kelebihan dari EKOI dibanding alat yang lainnya itu satu, yang pertama, ini memiliki 4 sensor yang praktis sekali. Kalau mungkin alat lain masih memiliki 1-2 sensor, ini langsung 4 sensor praktis, mudah digunakan. 4 sensor dari alat kami, yang pertama ada suhu, pH atau asam basanya, TDS atau total dissolved solid, total partikel terlarut dalam air, kemudian ada yang terakhir ada turbidity atau kejernihan dalam air. Ada 5 murid yang terlibat pembuatan IKOI, yaitu Sujit Suhla, Faza Najih, Rafif Raisa, Oktab Bahari, dan Hilman Maulana. Mereka melakukan riset kemudian menyelesaikan IKOI selama 3 bulan. Tidak ada kesulitan dalam membuat IKOI karena komponen yang dibutuhkan tersedia semua di toko elektronik. Tanpa disangka, karya mereka berhasil menyabet The Most Attractive di ajang Akademi Madrasah Digital yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia pada 24 Mei sampai 26 Mei 2022. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi kualitas air kolam ikan koi yang komplit, yang sudah portable dan bisa memberikan informasi akurat tentang kondisi air ikan koi sehingga ikan bisa lebih sehat, bisa lebih berwarna dan juga bentuknya proporsional. Ya, kemarin mengikuti lomba Akademi Madrasah Digital tahun 2021 yang alhamdulillah kita mendapatkan juara The Most Attractive. Ya. Ikuti berapa peserta itu, Pak? Yang mengikuti itu adalah ratusan. Selain ikan koi, alat ini juga bisa digunakan untuk ikan lain tergantung kebutuhan. Pengaturan kadar parameter pada IKOI bisa diubah sesuai kebutuhan ikan yang dibudidayakan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ya, informasi berikutnya, pasangan suami istri di Kabupaten Boyolali kembali gagal berangkat haji karena pembatasan usia. Meskipun sedih dan kecewa, mereka hanya pasrah mengikuti aturan pemerintah. Rasa sedih dan kecewa tidak bisa ditutupi dari wajah pasangan suami istri Suwarji dan Juwaria, warga Duku Manganarjo, Kabupaten Boyolali. Mereka kembali gagal tidak bisa berangkat haji karena terkendala pembatasan usia. Keberangkatan Suwarji dan Juwaria ke Tanah Suci kembali tertunda ketiga kalinya. Petani dan buruh bajak sawah ini seharusnya berangkat pada tahun 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 terpaksa ditunda dan kini ada pembatasan usia terpaksa kembali tertunda. Usia Suwarji sudah 72 tahun dan istrinya berumur 67 tahun walaupun secara fisik terlihat sehat. Suwarji dan Juwaria mendaftarkan haji sejak tahun 2012. Seluruh biaya sudah lunas dengan menggunakan uang yang ditabung sejak puluhan tahun dari hasil bertani dan buruh. Meski sedih dan kecewa, pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah mengikuti aturan pemerintah. Ibu ini gagal berangkat, gimana rasanya, Bu? Ya kecewa toh Mas. Kecewa. Gelo. Nek ya pasrah mawon. Nek Gusti Allah anu Gusti Allah kok Mas. Sudah gagal berapa kali, Bu? 2020, 2021, 2021. 3 kali. 3 kali. Gitu. Berangkat sama siapa, Bu? Pak Suwarji. Bapak, Nggih. Suami. Suami. Terus sudah diberikan pakaian apa sih? Paringi keng depan. Iya. Udung. Namun kudung niku nek Baju. baju nek ikrome Mbah Kakung, kula namung kudung. Gitu. Kali baju anu batik. Oh, batik. Batik nggih, batik setunggal. Baju batik. Keduanya berharap tahun depan ada aturan baru agar bisa berangkat dan masih diberi kesehatan. Di Boyolali ada 249 orang yang gagal haji karena terganjal aturan batas usia maksimal calon haji 65 tahun. Wilianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Isi nganggo TV tabung. Wes gek ndang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yen dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh
akeh lho batine. Sinyalnya ajek, gambar lan suarane bening. Ora ono meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe yo mesti bakal entuk pepeling yen ono bencana ing sekitar. Piye? Keren toh? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Lah, masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Ning aja kuwatir, Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.